semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel KHK bersama saya Eka Kartikawati. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat bioplastik dari saripati jagung atau tepung maizena. Dan di video ini pula saya akan mencoba bagaimana mempraktekkan kekuatan dari bioplastik itu sendiri dan juga melihat apakah benar bioplastik itu dapat terurai. Karena secara definisi, bioplastik itu adalah plastik atau polimer yang secara alamiah dapat terdegradasi oleh mikroorganisme, baik itu faktor lainnya seperti sinar matahari ataupun kelembaban. Sehingga bioplastik ini dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Oke, langsung saja kita simak videonya sampai dengan selesai. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan membuat bioplastik dengan ukuran air 50 ml. Di sini saya sudah siapkan air 50 ml. Kemudian saya masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Saya tambahkan 1 sendok teh gliserin dan 1 sendok teh cuka atau asam asetat. Kemudian larutan ini saya aduk hingga larutannya tercampur secara homogen. Setelah itu saya panaskan dengan api kecil cenderung ke sedang ya. Saat dipanaskan, campuran ini terus diaduk hingga teksturnya berubah menggumpal seperti ini atau seperti lem ya. Jadi harus terus diaduk agar penggumpalannya itu rata. Nah, kalau sudah teksturnya seperti lem seperti ini, kemudian matikan kompornya dan tuang ke dalam cetakan dan kemudian ratakan. Di sini cetakan saya menggunakan aluminium foil ya dasarnya. Ini sebenarnya tidak menggunakan aluminium foil juga tidak apa-apa. Ini saya sedang meratakan bioplastiknya agar menjadi lembaran yang bagus ya. Dan ini mungkin akan terlihat seperti masih tebal, tapi sebenarnya kalau sudah dijemur dia akan menyusut ya. Seperti itu. Ini siap untuk dijemur. Selanjutnya saya akan membuat bioplastik dengan ukuran air 100 ml. Nah, ini sudah disiapkan air 100 ml dan sudah saya masukkan tadi 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh gliserin dan 1 sendok teh cuka. Yang membedakan adalah ukuran airnya saja ya. Yang di awal itu adalah 50, sedangkan yang pembuatan kedua yaitu adalah 100 ml. Kemudian sama dipanaskan juga dengan api yang kecil cenderung ke sedang dan terus diaduk seperti ini sampai teksturnya berubah menggumpal dan berbentuk seperti lem. Nah, kalau sudah terlihat berubah, langsung saja ya diangkat dan disiapkan cetakannya untuk dibuat lembaran bioplastik. Hal yang sama diratakan seperti ini. Pada saat meratakan jangan terlalu tipis juga ya, karena akan susah ketika sudah kering lembaran bioplastiknya itu dilepas. Jadi biarkan terlihat agak tebal seperti yang di awal saya bilang, walaupun agak tebal, saat setelah dijemur dia akan menipis. Nah, setelah dijemur dalam beberapa hari kita lihat hasilnya.
Ya, hasilnya seperti ini. Ini sudah bisa dilepas dari cetakannya ya. Ini saya sedang mulai melepas secara perlahan. Terkadang masih ada aluminium foilnya yang menempel. Nah, ini hasilnya sudah bagus. Walaupun di tengahnya ada sedikit lubang ya. Ini karena tadi sobek. Nah, ini hasilnya. Ini adalah ukuran air 100 ml ya. Jadi bagus teksturnya seperti plastik yang lain. Ini kita akan melihat bioplastik yang ukuran airnya 50 ml. Bagaimana hasilnya ya, kita nanti bisa bandingkan dengan yang ukurannya 100 ml airnya. Nah, ini setelah saya lepas dari cetakannya seperti ini hasilnya. Ini juga sama-sama bagus dan tebal ya. Nah, ini bisa terlihat perbedaannya antara menggunakan air 50 dan air yang 100. Ini agak lentur dan ketebalannya memang lebih tipis ya kalau dibandingkan dengan yang ukuran 50. Kita lihat yang ukuran 50. Nah, seperti ini. Ini lebih tebal dan elastis juga ya, bagus. Keduanya mempunyai tekstur yang bagus. Sekarang saya akan mencoba membandingkan untuk kekuatan saat bioplastik ini digunakan untuk mengangkat benda ya. Sini saya sudah mulai mencoba mengangkat benda dengan yang bioplastik ukuran air 100 ml. Ternyata kuat ya. Hasilnya bagus. Yang kedua, saya mencoba dengan mengangkat benda dengan ukuran air 50 ml bioplastiknya. Ini juga sama-sama kuat. Kemudian saya akan mencoba mengangkat ulekan ya. Ini kan lebih berat ya bebannya. Nah, ini juga sebenarnya kuat. Namun ini karena agak kecil ya, saya angkatnya jadi ada sedikit sobek. Untuk yang ukuran air 50 ml bioplastiknya juga sangat kuat dan saat digoyang-goyang pun juga masih tetap kuat. Bagus. Nah, sekarang kita lakukan pengamatan saat bioplastik ini ditanam. Jadi saya punya 3 percobaan. Ini saya sudah pisahkan. Yang pot yang pertama atau A ini adalah bioplastik dengan menggunakan ukuran air 50 ml. Di sini saya masukkan ke dalam tanah ya. Saya tanam ya. Selanjutnya yang di pot B ini saya punya bioplastik yang tadi dibuat dengan ukuran air 100 ml. Ini juga sama, saya tanam dan masukkan ke dalam tanah. Dan di pot yang ketiga, ini telah saya siapkan adalah plastik konvensional ya. Dengan ukuran yang sama sudah saya bentuk. Ini plastik yang konvensional, saya tanam juga di dalam tanah seperti ini. Dan saya akan melakukan percobaan ini selama 3 hari. Nah, bagaimana hasilnya bioplastik setelah 3 hari ditanam? Yuk kita lihat. Nah, ini yang pot A, yang pot B, dan pot kontrol. Kita lihat bagaimana hasilnya bioplastik yang ukuran airnya 50 ml ya. Ini hasilnya ternyata sudah mulai sobek-sobek, sudah mulai rapuh ya.
sudah mulai berkurang juga ukuran panjang lebarnya. Bagaimana dengan bioplastik yang berukuran 100 ml airnya? Nah, ini sudah sangat terlihat hancur dibandingkan bioplastik yang A ya. Ini juga sudah terlihat berurai seperti itu dan berpisah-pisah ya, lebih banyak berpisah-pisah seperti ini. Nah, untuk yang kontrol yaitu menggunakan plastik konvensional, kita lihat ternyata ukuran panjang kali lebarnya masih tetap sama, tidak ada yang berkurang sedikit pun ya di plastik itu. Jadi sama sekali tidak terurai untuk plastik konvensional. Sangat berbanding jauh dengan bioplastik A dan B. Di sini keduanya sudah terdegradasi, terurai, dan ukuran bentuknya juga sudah terlihat jauh berbeda. Bagaimana setelah menyaksikan video tadi? Yuk kita ambil kesimpulannya bersama-sama. Yang pertama, bahwa bioplastik atau biodegradable itu dapat terurai oleh mikroorganisme sehingga dapat mengatasi permasalahan lingkungan. Yang kedua, bioplastik itu tidak mempunyai zat yang berbahaya untuk lingkungan. Karena kalau kita bandingkan dengan plastik yang konvensional yang terbuat dari bahan bakar fosil yang mengandung zat berbahaya, sedangkan bioplastik itu terbuat dari bahan-bahan alami. Dan yang ketiga, bioplastik itu dapat mengurangi sampah di lingkungan kita. Karena apa? Karena bioplastik dapat terurai dengan cepat. Sekian penjelasan dari saya mengenai bioplastik dari sari padi jagung atau tepung maizena. Semoga bermanfaat. Dan pesan saya, mari kita jaga lingkungan kita bersama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.